lagi, tapi dia ukurannya lebih kecil. Wah, ini. Jadi sudah sangat surut, jadi sampai ikan itu lompat-lompat di atas pasir. Karena sulit memang kalau harus sampai ke atas, jadi saya di sini saja sambil ngoper, sambil ngambilin kepompong yang ada di sekitar sini. Lumayan dapatnya juga besar. Wah, dapat lagi. Jadi singkel hanya hidup di pohon ini aja nih, namanya ploplik. Kelihatannya memang serem. Coba saya mau langsung coba. Wonogiri, salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan wilayah Jawa Timur. Sebagian besar wilayahnya terdiri dari sawah, hutan, dan gunung. Selain alam yang indah, Wonogiri juga kaya akan tradisi dan budaya. Memet memang selalu dilakukan masyarakat desa Kepiar, tapi di momen-momen tertentu. Nah, pas banget nih. Kemarin habis banjir ini ya Bu ya, hujan lebat. Makanya sekarang kita mau melakukan memet karena katanya ikannya banyak. Nah, sekarang saya bersama warga mau membendung dulu nih sungainya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pemerintah Desa Kepiar, Kecamatan Purwantoro membuat perdes untuk menjaga kelestarian ikan di beberapa spot sungai. Masyarakat hanya boleh mengambil ikan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Ini memang kesulitannya nih. Udah numpuk-numpukin batu, tiba-tiba jatuh semuanya. Aduh, ada-ada aja. Jadi memang ini sengaja dibendung supaya aliran sungainya itu mengalir ke arah sebelah kiri saya. Sehingga yang di sebelah kanan itu airnya jadi lebih surut. Nanti lebih gampang untuk ngambilin ikannya. Memet merupakan teknik mencari ikan dengan cara membendung aliran sungai dan mengeringkan lokasi tempat mengambil ikan. Aliran sungai dibendung menggunakan tanggul sederhana dari tumpukan batu dan timbunan tanah untuk menutup celah air. Kegiatan memet dilakukan secara bergotong royong. Lagi nyari kelihatan ada yang bergerak, langsung tangkap. Dapat satu ikan bader. Jadi memang rata-rata ikan sungai itu warnanya seperti ini. Menyerupai air dan batu. Jadi sulit untuk terlihat, harus jeli. Selain mencari ikan, kegiatan memet juga bertujuan untuk menjalin silaturahmi antar warga. Dapat satu ikan wader lagi, tapi dia ukurannya lebih kecil. Nah ini nih. Menangkap ikan dalam tradisi memet harus dilakukan dengan tangan kosong, atau di Jawa sering disebut gogo. Jadi ini karena airnya semakin surut, jadi semakin mudah mendapatkan ikannya karena dia mulai kehabisan oksigen di permukaan. Semakin lama kesulitannya, airnya semakin coklat. Jadi kita nggak bisa ngelihat ikannya, cuma bisa meraba di balik-balik batu. Karena kita nyarinya di sungai, nggak cuma ikan, tapi ada udang, tadi ada kepiting juga. Lumayan buat nambah-nambah. Hasil tangkapan rata-rata dari jenis-jenis wader dan bader. Ukurannya pun bervariasi, tergantung keberuntungan. Jadi kita harus mengandalkan kemampuan meraba ikan. Harus pakai perasaan ya. Untuk mempercepat proses pengurasan air, diperlukan alat bantu berupa mesin penyedot air. Dapat lagi. Jadi memang semakin surut, semakin mudah juga merabanya nih. Wah, ini. Jadi sudah sangat surut, jadi sampai ikan itu lompat-lompat di atas pasir. Salah satu yang menjadi keseruan saat memet, tentu saja harus beradu cepat dengan peserta lain untuk bisa mendapatkan ikan.
Memang di sini uniknya itu karena nyarinya bareng-bareng ya Bu. Jadi seru. Terus hasil tangkapannya juga segini. Nggak berasa siapa yang benar. Habis ini ikannya mau saya olah menjadi makanan khas. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain alam yang indah, Wonogiri juga mempunyai berbagai resep kuliner yang lezat dan menggugah selera. Seharian ambil ikan, sekarang mau diolah menjadi iwak kali bumbu rujak. Nah ini bumbunya udah tersedia di depan saya, mau diolah dulu. Olahan bumbu rujak menggunakan banyak sekali bumbu rempah khas Indonesia. Tujuannya supaya masakan kaya rasa dan ikan tidak amis. Ikan harus digoreng sampai kering supaya crispy dan durinya bisa langsung dikunyah. Ini dia nih yang nggak boleh ketinggalan, namanya daun sinom atau daun asam muda. Jadi dia untuk memberikan rasa asam pada masakan. Olahan bumbu rujak mempunyai cita rasa pedas dan segar. Mencium aromanya saja membuat nafsu makan saya seketika datang. Bu, woi. Mantap. Bumbunya meresap semua. Mulai dari rasa manisnya, pedasnya, asin, gurih, asam. Aduh. Iya tadi ditambah daun sinom juga terakhir ya. Aduh, enak banget loh ini Bu. Dan karena udah digoreng kering, jadi teksturnya semakin apa ya, kayak ada krenyes-krenyesnya gitu loh Bu. Durinya bisa sampai bisa dimakan. Garing. Durinya juga bisa dimakan karena garing. Iwak kali di bumbu rujak ini memang udah yang paling pas banget karena semua bumbunya ini tercampur jadi satu, jadi makannya juga nggak bosen ya Bu, karena semua rasanya ada, bikin pengen nambah lagi. Bocah ketagihan kan udah berapa kali nambah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berada di bentang Kars Jawa bagian selatan, daerah Wonogiri didominasi daratan yang terbilang tandus. Petualangan saya berlanjut ke Desa Sendang, Kecamatan Purwantoro untuk berburu kuliner ekstrim yang ada di sini. Oh ini ya Pak? Jadi kita harus turun? Oke, siap. Nah karena sekarang menjelang pergantian musim, biasanya memang banyak sekali entung. Entung itu kepompong yang sebentar lagi akan menjadi kupu-kupu. Nah sekarang saya mau mencari di pohon johar atau juar. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Entung juar selalu menjadi buruan warga setiap musimnya tiba. Ini saya lagi mencari juar di balik-balik daun seperti ini. Karena memang kalau misalnya ulat yang sudah mau berevolusi menjadi kepompong, biasanya dia mencari tempat ternyaman untuk berevolusi. Nah, tapi nggak jauh-jauh dari pohon utamanya, yaitu pohon juar. Nah, saya lagi cari-cari dulu nih. Pak, gimana itu udah banyak? Iya. Coba. Ini malah pada di bawah Mbak. Itu di bawah itu yang Itu. banyak. Silau saya ngeliat ke atas. Saya mau coba naik dulu nih. Pak, saya coba naik ya Pak. Ya. Awal musim penghujan merupakan waktu terbaik untuk bisa mendapatkan entung juar dari alam. Sulit untuk saya naik ke atas pohon karena memang belakangnya itu sungai. Jadi ini pohon pinggir sungai banget. Kalau saya tidak hati-hati nanti malah bahaya. Jadi saya nungguin aja nih Bapak metikin dari atas. Karena hasilnya udah lumayan. Tuh, udah kelihatan. Ada banyak. Nempel-nempel. Entung juar merupakan bagian metamorfosis dari siklus hidup kupu-kupu. Pada siklus hidup kedua dan ketiga, ulat akan memakan daun juar. Pada tahapan keempat, akan berubah menjadi entung atau kepompong. Pada fase inilah, entung dapat diambil. Nah, jadi ini dia nih. Ulatnya sebelum menjadi kepompong. Tuh, warnanya hijau, tidak berbulu, dan dari segi bentuk sih mirip sama tangkainya ini loh. Nah, dia makanin bagian daunnya
setelah itu setelah seminggu dia akan berubah menjadi kepompong. Nah, kepompong yang seperti ini, yang nempel di daun seperti ini. Tak hanya di atas pohon, entung juar juga tersebar di semak sekitar pohon. Ini luar biasa, malahan pohonnya itu lebih tinggi dari yang di bawah tadi. Jadi ini dari bawah sampai ke atas aja bisa sampai 4 meter. Dan nggak ada ininya loh, batang lainnya ini loh Pak, jadi nggak bisa buat pegangan. Pohon juar mempunyai ketinggian yang bervariasi. Saya harus berhati-hati saat memanjatnya. Karena sulit memang kalau harus sampai ke atas, jadi saya di sini saja sambil ngoper sambil ngambilin kepompong yang ada di sekitar sini. Jadi terlihat masih banyak entungnya itu di atas karena ini daunnya masih lebat ya Pak? Iya. Dia kan makanin daun-daunnya. Jadi kalau misalnya daun-daunnya udah mulai sedikit, justru dia akan lari ke bawah. Periode entung sangat singkat. Dalam waktu 10 hari, entung akan segera menjadi kupu-kupu dewasa. Memang sebagian besar masyarakat Wonogiri ini sering mengkonsumsi ini dia namanya kepompong atau entung. Nah, saya penasaran nih kalau udah diolah kira-kira rasanya seperti apa. Karena ini salah satu makanan ekstrim ya jadinya, Mas. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Entung juar menjadi salah satu kuliner ekstrim yang digemari masyarakat Wonogiri. Entung juar ini sekarang mau diolah menjadi makanan yang istimewa. Apa Bu namanya Bu? Jangan lombok. Jangan lombok. Jangan kalau di sini tuh seperti sayur-sayur berkuah gitu ya Bu ya. Sebelum diolah, entung juar harus dipisahkan dari daun tempatnya menempel. Entung ini lucu loh. Dia bisa bergerak tuh. Tapi yang bergerak ini yang bagian buntutnya. Dia bisa bergerak ke kanan dan juga ke kiri. Jadi dia masih sangat agresif. Tuh. Padahal ini saya nggak ngapa-ngapain. Setelah dilepasin dari dedaunan, sekarang mau direndam di air panas supaya baunya itu hilang dan nanti teksturnya jadi lebih kenyal. Nah, setelah direndam memang nggak perlu terlalu lama, cukup 5 menit aja karena habis ini mau diolah lagi. Padahal baru sebentar tapi warnanya sudah berubah jadi sedikit kekuningan. Semua bahan harus ditumis sampai harum. Karakteristik jangan lombok atau sayur cabai adalah berkuah santan dengan dominan rasa pedas. Tambahkan beberapa rempah penyedap sebagai pelengkapnya. Entung jangan lombok. Sudah jadi dan siap disantap. Daging entung merupakan salah satu sumber protein hewani alternatif masyarakat Wonogiri. Nih, entungnya siap saya makan. Sebenarnya sih setelah dimasak rasanya itu memang keset-keset gitu ya Bu dagingnya. Iya, dan ada rasa gurihnya juga ya. Rasa gurihnya pasti karena dari santan. Dan dia uniknya itu nih masih bergerombol seperti ini nih. Tuh. Karena dia punya benang ya Bu ya. Iya. Protein yang tinggi membuat tidak semua orang bisa memakannya. Jadi harus bijak dalam mengonsumsinya. Jadi dalamnya entung ini memang sudah hancur-hancur gitu rasanya seperti telur. Kuning telur ya Bu ya? Iya. Kuning telur yang sudah hancur. Betul, dan ini mengandung protein yang sangat tinggi. Bahkan kalau dijual per gelasnya aja berapa Bu? 15.000. Luar biasa. Berarti kalau per kilo bisa sampai 50.000 ya. Nikmati makanan ekstrim di pinggir sungai dengan cuaca yang sejuk. Luar biasa, mantap. Jadi nggak berasa ekstrimnya ya Bu? Iya. Apalagi juga rasanya nih gurih-gurih gimana gitu. Ikuti jejak saya, jejak petualang.